Ya, halo rekan-rekan sekalian. Jadi kita akan lanjut untuk membahas seeder dari core table yang telah kita buat. Ada beberapa pembaruan di beberapa model dan di migration, namun akan kita lihat terlebih dahulu pembahasan di seeder ya. Kita pergi ke database dan ke seeder. Di sini kalau kita lihat daftarnya ada role, permission, user. Kenapa harus role dulu? Karena kita harus membuat role-nya gitu. Jadi kalau setelah ada role kita bikin permission, setelah ada permission baru bikin akun seedernya gitu. Dan kita lihat di permission kita membuat beberapa daftar izin permissionnya kurang lebih seperti ini untuk menampilkan sidebar misal untuk dashboard juga seperti ini. Nah, ini untuk super admin yaitu bisa banyak semua gitu ya. Dan kalau untuk kepala sekolah bisa segini, guru segini, orang tua segini gitu ya. Dan yang lainnya kurang lebih seperti itu. Itu untuk contoh-contoh pemberian izinnya gitu ya. Dan kita jalankan di sini first or create ya, untuk membuat supaya kalau misalkan datanya ada gitu jadi dia akan di skip gitu ya. Data yang dimasukkan adalah name dan card name itu, dan untuk di assign to roles-nya juga kita buatkan seperti ini kepada permission. Oke, seperti itu untuk di permission, dan kita lanjut ke role. Di role ini ada super admin sampai ke konselor yang tadi kita buat juga di permission ditujukan ke role-nya. Nah, oke, untuk pembuatannya sama, kita masukinnya guard dan guard web dan guard name gitu ya untuk dimasukkan ke dalam table role-nya gitu. Setelah role terbuat, kita akan menjalankan user. Ya, beberapa user sudah dibuat dari super admin sampai ke konselor ini. Dan yang dimasukkan kurang lebih seperti ini, role sama name sama role-nya gitu sampai role gitu. Sama kita juga ada pengecekan dulu di sini kalau misalkan email or username-nya ada, dia akan di skip gitu existing-nya. Dan di sini juga kita opsional ya pakai string slug ya untuk di username misal gitu ya. Oke, itu ya untuk pembahasan di seedernya, dan selanjutnya kita akan lihat di migration yang ada penambahan itu di sini ya. Tadi itu di model hash role itu menambahkan datetime ya, di model hash role mendapatkan datetime ataupun bisa sih sebetulnya dibuat post di model hash role-nya gitu. Seperti itu. Dan untuk di yang lainnya di user tadi ada penyesuaian penambahan kolom baru seperti last login time itu diganti ditambahkan time terus slug dan ini case status gitu ya. Untuk di user dia ada beberapa penambahan. Oke, selanjutnya kita pergi ke model. Di model juga ada beberapa pembaruan, yaitu misal di model di sini dibuatkan seperti ini, ada string connection or null. Sorry, bukan model ya, bukan di model itu. Di sini itu sebagai contoh yang tadi, sorry, salah. Dan yang ini kita definisikan juga di labelnya untuk di model has permission seperti itu. Dan di model has role juga ditambahkan definisi. Nah, yang tadi ini ya model has role ini sebetulnya nggak perlu ditambahkan detimes juga, bisa kalau misalkan tinggal di public timestamp false di sininya bisa gitu ya. Jadi memang ada beda juga ya, kalau misalkan di Laravel itu timestamp, kalau di Hypervel itu datetime gitu. Terus ada yang sebetulnya penambahan ini aja sih ya, penambahan pillable gitu, mengimplementasikan pillable. Dan kalau yang permission ini jelas ditambahkan baru ini ya, untuk function role belongs to many role ke dalam kepada table role has permission, permission ID, role ID, ngambil pivot key-nya gitu ya. Terus di assign juga ke sini ke role has permission, membuat permission role ID gitu.
Terus di sini juga ada penyesuaian untuk di protected string. Di sini tuh ngaruh ya, karena kita menggunakan UUID di tabelnya, di database di migration tadi. Itu terus di sini juga ada ya. Pokoknya ada pembaruan di hampir semua ini ya. Nah, yang paling bikin geleng-geleng kepala juga di sini nih ya, di user. Kalau di user di sini tuh biasanya kita pakai static, tapi di sini nggak bisa ya, di model nggak bisa. Akhirnya kita bikin di thread ya, di user thread. Kita pergi ke app thread sini. Jadi kita bikin function class di sini ya, thread use id. Setelah kita buat string UID seperti ini dan di generate di save, dia kita panggil di sini di model user. Mana tadi model usernya ya, jadi kita panggil use id, udah selesai gitu ya. Itu hanya untuk mengenerate saja gitu ya. Nah, dan yang membingungkan juga di sini ya, jadi di sini tuh bukan hyper f, bukan ya, dia nggak kebaca, tapi dia hyperval. Nah, cara supaya kita tahu pakai hyperval itu, kita cari coba-coba hyperval support gitu ya, support str misal, ada nggak? Nah, di sini kan ada. Nah, di sini hapus gini kan. Nah, dia udah nggak error ya. Seperti itu caranya ya rekan-rekan. Jadi itu mungkin untuk pembahasan dari sisi model migration seeder. Dan sekarang kita akan menjalankan migrasi ke dalam database MySQL yang telah kita buat. Jangan lupa di sini rekan-rekan harus mengkoneksikan, jangan lupa ya, ke dalam database masing-masing gitu. Sini saya menggunakan MySQL, pengaturan seperti ini, dan kalau mau pakai SQLite seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut jalankan saja kita ya. Misal karena datanya sebelumnya sudah ada di database-nya, jadi kita bisa menggunakan migrate precis min seed, sekaligus kita uji coba seedernya. Kita enter. Oke, kita sambil tunggu ya. Dia akan menjalankan berdasarkan timestamp di migration itu sendiri. Sini ya, ini timestamp-nya. Oke, nah ini kita lagi jalanin seeder dan dia berhasil semua gitu ya. Berhasil menjalankan permission, berhasil menjalankan role, sama user. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita cek di terminal, di database ya. Dan sebelumnya saya sudah mengecek juga, namun buat membuktikan kita bisa cek ya di misal select from permission. Nah, di sini ada datanya ya. Sudah ada permission, terus kita cek model hash role ada nggak? Ada datanya. Dan ini juga UID. Terus selanjutnya cek. Nah, ini ya. Pokoknya semuanya sudah ada. Selanjutnya user deh ya. User roles ada, users ada. Semua sudah lengkap dari core table ini. Kita sudah berhasil membuat database ya, database dari awal SQL-nya, terus kita ubah ke dalam migration, lalu kita definisikan di dalam model dengan relationship juga sudah, lalu kita percobaan membuat seeder dari core table dan sudah berhasil juga ya. Next, jadi buat rekan-rekan tinggal ikutin yang sudah saya buat ini ya, untuk pembuatan implementasi di
beberapa menu yang lainnya gitu ya. Jadi kita juga bisa next-nya ini ya bisa bikin login register reset password seperti itu ya. Namun tentunya masih secara manual, belum menggunakan dari seperti Laravel UI atau Jetstream atau yang lainnya. Karena saya coba terakhir masih belum support ke dalam Hypervel ini. Seperti itu mungkin pembahasan yang bisa disampaikan di video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa tolong bantu support ya channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian dan yang lainnya juga gitu ya. Yang belum join ke Discord bisa join saja ya, nanti akan saya cantumkan juga di deskripsi dan link GitHub-nya juga akan saya cantumkan juga dan yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.